Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam pembelajaran kita, yaitu terkait dengan masalah riset operasi. Dan pada kesempatan ini, kita akan belajar tentang metode Simblade. Nah, oke, pada pokok bahasan pada kesempatan ini, kita akan belajar yang pertama, motivasinya kenapa kita perlu untuk belajar metode Simblade, dan yang kedua, algoritma dari metode Simblade tersebut. Nah, motivasinya apa? Nah, kita sedikit belajar. Nah, misalkan seandainya kita memiliki suatu M persamaan dan N variabel gitu ya. Dan jika diasumsikan bahwa N-nya lebih besar sama dengan M, maka akan terdapat sejumlah solusi basis atau solusi dasar yang harus diperiksa kemungkinannya ya sebanyak-banyaknya, yaitu kombinasi dari M dan N variabel. Jadi kombinasi n, m ini ya artinya n faktorial dibagi dengan m faktorial dikalikan n dikurangi dengan m faktorial. Misalkan kita memiliki n-nya 10 dan m-nya 6, artinya ada 10 ya. Ada 10 variabel dan ada 6 persamaan ya. Maka kemungkinan terdapat kombinasi solusi yang harus kita cek sebanyak 210. Nah, kalau seandainya ini terlalu apa ya? Ini masih 10 sama 6. Nah, kalau kita diminta untuk ngecek satu persatu kan pastinya sangatlah tidak efektif karena terlalu banyak yang harus ditelaah dan terlalu banyak yang harus dikoreksi. Nah, oleh karena itu metode Simplex ini ditemukan oleh Josh dan Sik ya untuk memberikan suatu algoritma bahwa solusi yang ditawarkan akan memberikan kemungkinan ya dekatnya atau ditemukannya suatu solusi visible, solusi yang layak atau mendekati suatu fungsi objektif dari tujuan yang kita harapkan. Jadi, metode Simplex ini harapannya tidak perlu untuk mengevaluasi keseluruhan dari kemungkinan kombinasi solusi yang akan diperoleh dari persamaan dari sistem pemrograman linear tersebut. Nah, kemudian motivasinya seperti itu. Setelah kita tahu motivasinya untuk belajar tentang metode Simplex, maka kita akan belajar tentang algoritma metode Simplex. Nah, algoritmanya yang pertama kita akan membuat pemrograman linear ini memuat suatu fungsi objektif dan kendala dalam bentuk standar kanonik. Artinya kita harus membentuknya menjadi bentuk standar kanonik dengan tujuan untuk mendapatkan suatu solusi visible basis. Nah, kemudian selanjutnya kita akan menentukan kolom ya. Kita namakan misalnya kolom S sebagai kolom pivot atau kolom kunci di mana ya CS topi itu sama dengan minimum dari CC. CC ini adalah koefisien dari fungsi objektifnya. Kemudian kita akan meriksa apakah CS topi ini kurang dari 0. Jika tidak, maka diperoleh solusi optimal, dan jika iya, maka menuju langkah selanjutnya. Kemudian kita akan memeriksa apakah AIS topi ini kurang dari sama dengan 0. Jika iya, maka solusi tidak terbatas, dan jika tidak, maka akan menuju ke langkah selanjutnya. Tentukan rasio dari BI topi dibagi dengan AIS topi untuk AIS topi lebih besar dari 0. Karena syaratnya pembagi adalah lebih besar dari 0, tidak boleh sama dengan 0. Ya. Dan rasio itu sifatnya adalah positif. Nah, kemudian tentukan baris R sehingga akan berlaku BR topi dibagi dengan ARS topi itu sama dengan minimum dari AIS topi ya, lebih besar dari 0, BI topi dibagi dengan AIS topi. Dan langkah nomor 7 akan diperoleh bentuk standar kanonik baru yang memuat fungsi objektif dan bisa kita lakukan operasi reduksi pivot ya pada AIS topi, di mana AIS topi inilah nanti yang akan menjadi angka pivotnya atau angka kuncinya.
Untuk mempermudah, mari kita lihat contoh menggunakan metode Simplex. Nah, misalkan diberikan suatu masalah pemrograman linier dalam bentuk model matematika, maka tentukan solusi dari masalah berikut menggunakan metode Simplex. Dan di sini kita tahu bahwa pemrograman liniernya berbentuk maksimum F sama dengan 3x1 ditambah 4x2. Subjektunya atau kendalanya adalah 3x1 dikurangi x2 kurang dari sama dengan 12, 3x1 ditambah 11x2 kurang dari sama dengan 66, di mana variabel non negatifnya x1, x2 lebih besar sama dengan 0. Nah, langkah-langkah untuk menyelesaikan pemrograman linier berikut menggunakan metode Simplex adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita akan menentukan ya atau merubah masalah PL menjadi bentuk standar dahulu sebelum kita rubah menjadi bentuk standar kanonik gitu ya. Nah, langkah pertama kita rubah menjadi bentuk standar artinya bahwa fungsi tujuan harus berupa minimum ya dan kendala harus sama dengan. Nah, tadi kita menghadapi suatu persoalannya berupa maksimasi. Maka maksimasi itu sebenarnya adalah negatif dari minimum min F sama dengan min 3x1 dikurangi 4x2. Nah, negatif F itu kan sama dengan minimum F sama dengan min 3x1 dikurangi 4x2. Subjektunya, kendalanya adalah karena tandanya kurang dari sama dengan, maka akan kita tambahkan variabel slack S1 pada kendala pertama, jadi akan sama dengan 12. Dan kendala kedua, yaitu 3x1 ditambah 11x2 ditambah S2 sama dengan 66. Dengan demikian, variabel non-negatifnya akan berubah menjadi x1, x2, S1, S2 lebih besar sama dengan 0. Yang awalnya tadi variabel non-negatif kan hanya X1 dan X2. Setelah kita mendapatkan bentuk standar, maka akan kita transformasi menjadi bentuk standar kanonik. Ya, di mana bentuk standar kanonik ini langsung bisa kita ambil ya dari kendala pertama kita tulis sama, kemudian kendala 2 juga sama. Kemudian untuk fungsi tujuan gitu ya, F-nya ini kita pindah ruas. Di mana berarti kita akan memiliki negatif 3x1 dikurangi 4x2 ditambahkan F-nya pindah ruas maka akan berubah jadi min F sama dengan 0. Kan gitu. Di mana variabel basisnya adalah S1, S2, dan min F. Dan variabel non-basisnya adalah X1 dan X2. Nah, setelah kita mendapatkan bentuk standar kanonik, barulah kita akan implementasikan ke dalam tabel Simplex. Nah, cara mengimplementasikan pada tabel Simplex ini ya, berarti otomatis akan menjadi iterasi pertama gitu ya. Iterasi pertama kita masukkan saja seperti pada tabelnya. Variabel basisnya jelas yaitu S1, S2 sama min F. Untuk variabel keseluruhan kita punya X1, X2, S1 dan S2 gitu ya. Kemudian ada min F, BI ya. Nah, ini dulu kita masukkan. Kemudian setelah kita inputkan seluruh nilai-nilai yang ada gitu ya. Kemudian langkah selanjutnya kita akan menentukan namanya kolom kunci dahulu. Nah, kolom kunci itu didapatkan dari baris min F nilainya yang paling negatif. Sehingga kita akan mendapatkan nilai yang paling negatif adalah min 4. Dengan demikian, min 4 ini merupakan kolom kunci. Jadi X2 akan menjadi kolom kunci pada iterasi ke-0 ini. Nah, setelah kita menentukan kolom kunci, kita akan diminta untuk menentukan baris kunci. Nah, sebelum menentukan baris kunci, kita diminta untuk mencari rasio dahulu, di mana rasio itu kita dapatkan dari ruas kanan dibagi dengan angka yang ada pada kolom kunci. Dan rasio itu harus lebih besar dari sama dengan 0 gitu ya. Nah, kalau 12 dibagi dengan min 1, maka kan dapatnya negatif, maka rasionya dianggap tidak ada karena kurang dari 0. Kemudian 66 dibagi dengan 11, maka rasionya adalah 6. Sehingga
kita akan memilih rasio yang paling kecil, yaitu adalah 6. Karena memang posisinya di sini hanya rasionya 1 aja ya, yaitu 6. Maka untuk baris kedua atau pada baris S2 ini merupakan baris kunci. Dan perpotongan antara kolom kunci dan baris kunci yaitu 11 itu menjadi angka kunci atau angka pivotnya. Nah, kemudian kalau kita sudah menemukan angka kunci gitu ya, maka dari angka kunci ini maka kita akan melakukan operasi reduksi pivot dengan elemen A22, artinya pada posisi baris kedua, kolom kedua, yaitu 11, dan variabel masuknya itu adalah variabel yang berkaitan dengan kolom kunci, dan variabel keluar adalah yang berkaitan dengan baris kunci. Nah, setelah kita menemukan angka kunci 11, maka dengan proses reduksi pivot, bagaimana caranya biar angka kunci ini berubah menjadi 1, kan begitu. Karena biar berubah menjadi 1, maka gitu ya. Maka pada baris kedua ini semuanya akan kita kalikan dengan 1/11. Karena tujuannya adalah 11 ini biar jadi 1, maka akan kita kalikan dengan 1/11. Setelah kita kalikan dengan 1/11 semuanya ya, maka nanti akan kita dapatkan 11 sudah jadi 1 dan selainnya harus berubah jadi 0. Kan gitu. Jadi nanti kalau misalkan 11 ini sudah jadi 1, maka min 1 sama min 4 harus berubah jadi 0. Dengan cara berarti nanti baris pertama akan kita tambahkan dengan baris kedua, kan gitu. Kemudian pada min 4 ini kan baris ketiga. Maka baris ketiga akan kita jumlahkan dengan 4 dikalikan baris kedua. Maka baris kedua ini harus kita libatkan terus-menerus ya, agar yang lainnya bisa berubah jadi 0. Nah, sehingga kita akan mendapatkannya sebagai berikut. Ya, di mana variabel masuknya kita gantikan kepada variabel keluar. Jadi S2 berubah menjadi X2, maka baris X2 akan berubah menjadi 3/11, kemudian 1, 0, 1/11, 0, 6. Kan gitu ya. Untuk selainnya, ketika kita mengharapkan ya, yang tadi adalah min 1 pada baris pertama tadi ya, pada X2 kan min 1, biar jadi 0, adalah berarti baris pertama kita jumlahkan dengan baris kedua, kan begitu. Maka min 1 ditambah 1, 0, kan gitu. Begitu dan seterusnya, kita akan mendapatkan pada baris pertama, berarti 36 dibagi 11, gitu ya. Kemudian 0, 1, 1/11, 0, 18. Sedangkan untuk baris min F, kita akan mendapatkan negatif 21/11, kemudian 0, 0, 4/11, 1, 24. Nah, kemudian kita akan mengecek apakah pada posisi ini kondisinya sudah optimal atau belum, kan seperti itu. Karena kondisinya di sini masih pada baris min F itu masih ada yang bertanda negatif ya, maka kondisi ini belum optimal. Sehingga pada negatif 21/11 atau yang berkaitan di sini adalah kolom pertama, kolom X1 ini akan menjadi kolom kunci. Setelah kita mendapatkan kolom kunci, kita akan mencari namanya baris kunci dari rasio yang paling kecil. Nah, rasio itu kita dapatkan dari ruas kanan, berarti pada BI ya, nilai pada BI kita bagi dengan angka yang berada di kolom kunci. Berarti ketika 18 kita bagi dengan 36/11, kita dapatnya adalah 11/2, dan 6 dibagi 3/11 dapatnya 22. Kita bandingkan rasio yang paling kecil mana? Ternyata 11/2. Nah, perpotongan antara kolom kunci dan baris kunci yaitu 36/11 ini adalah angka kunci atau angka pivot yang akan kita gunakan untuk proses operasi reduksi pivot. Nah, kemudian kita setelah mendapatkan ya angka kuncinya A11 sama dengan 36/11 ini, maka bagaimana caranya biar 36/11 ini menjadi 1 gitu. Setelah kita dapatkan angka kunci berupa 36/11, maka harus kita merubahnya menjadi 1 dengan cara 36/11 biar jadi 1 kan kita kalikan aja dengan 11/36 gitu.
Nah, ini kan pada baris pertama. Maka seluruh pada baris pertama akan kita kalikan dengan 11/36. Nah, setelah ini berubah jadi 1, ya, maka X1 pada tempat yang lain, artinya pada baris kedua dan baris ketiga, itu harus berubah jadi 0. Kan gitu. Berarti kalau 3/11 biar jadi 0 gitu ya, maka nanti 3/11 kita kurangkan gitu ya dengan 3/11 dikalikan baris pertama. Gitu. Kemudian kalau negatif 21/11 biar jadi 0, berarti negatif 21/11 ditambah 21/11 dikalikan baris pertama. Sedangkan untuk kolom kedua berarti nanti kan 0 gitu kan ya, ditambah 21/11 dikalikan dengan 0 kan gitu. Kemudian 0 ditambah 21/11 gitu ya, dikalikan dengan 1. Kemudian kalau untuk yang pada kolom S2 ini, maka 4 dibagi 11 gitu ya, ditambah 21/11 dikalikan 1/11 dan seterusnya. Nah, sehingga di sini ya akan didapatkan maka S1 ini akan menjadi variabel keluar dan X1-nya menjadi variabel masuk. Dan variabel masuk akan menggantikan variabel keluar. Sehingga kita bisa mendapatkan ya iterasi kedua, X1-nya sudah jadi 0, 1, 0, 11/36, 1/36, 0, 11/2. X2-nya adalah 0, 1, 0, negatif 1/12, 0, 9/2. Untuk min F-nya 0, 0, 7/12, 5/12, 1, 69/2. Nah, di sini kita sudah mengetahui bahwa pada baris min F semuanya nilai sudah lebih besar sama dengan 0. Artinya tidak ada yang negatif. Karena sudah tidak ada yang bernilai negatif, dengan demikian kondisi ini sudah optimal ya. Dan karena sudah optimal ya, maka akan kita dapatkan X1-nya itu adalah 11/2 gitu ya. Kemudian X2-nya adalah 9/2 dan min F-nya kita dapatkan adalah 69/2. Nah, berarti optimal nilainya adalah 69/2. Nah, kenapa kok dia negatif? Karena tadi kan kita mentransformasi yang awalnya dia maksimum, kan kita rubah menjadi negatif minimum min F kan gitu. Nah, min F ini kita dapatkan 69/2 sama aja. Karena sebenarnya nanti merupakan apa namanya? Bayangan ya. Maksimum itu sebenarnya adalah bayangannya dari negatif minimum dari min F-nya. Nah, terima kasih ya. Itulah tentang langkah-langkah ketika kita mengerjakan menggunakan metode Simplex. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.